Untuk yang pertama Gus, yang ini masalah FKIN Gus. Ini FKIN itu kok lain-lain ya. Saya lihat di provinsi yang lain itu untuk nilai itu rentannya itu yang asli 1 sampai 30 atau 1 sampai 100 Gus. Makasih Gus Heru. Tadi kalau soal Sinovac sudah pasti Gus Heris itu harus diputuskan Pak Yusra supaya tidak ada lagi tambahan aturan maupun apalagi tambahan aplikasi. Tuh. Pasti nanti Pak Yusra sendiri yang akan menjelaskan ke pimpinan kalau masih berjalan seperti sekarang. Kemudian untuk rentang FKIN itu sesuai Kepmen Desa 40 2021 itu ada 5 poin, dan dari masing poin itu nilainya dari 0 sampai 20. Sehingga totalnya 100. Jadi di Kepmen, bentar, karena kalau sambil buka dadakan Kepmen gini ya. Jadi di Kepmen untuk itu sebetulnya evaluasi kualitatif kalau di Kepmen. Nah, di evaluasi kualitatif itu terbaca bahwa memang ada 5, dan ini wilayah yang betul-betul kualitatif ini. Jadi memang wilayah yang sengaja isinya kualitatif, karena ketika Gus Halim mendapatkan banyak masukan itu bahwa harus ada aspek kualitatif. Tapi kami pastikan, dan kemarin juga Gus Halim ditanya oleh beberapa TPP langsung, dan beliau menjawab langsung gitu. Jadi meskipun ada kami, tapi beliau sampaikan bahwa saya jawab sendiri agar yakin bahwa ini memang keputusan saya. Jadi sampai beliau sampaikan begitu. Nah itu kan 70% dari hasil kerja itu tidak akan terhapus dengan kondisi apapun dari evaluasi kualitatif. Memang para mentor menanyakan ke Gus Halim, bagaimana kalau itu 50-50 atau kalau bisa 60-40 gitu. Gus Halim menyampaikan itu tujuannya adalah apapun isian dari mentor, kalau pendamping itu bekerja maka dia pasti aman dalam 1 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan ini bisa aja ditipu ini dan sebagainya, kita kembali ke polanya kepolisian. Kalau nggak ada laporan dan kemudian setelah setiap kali laporan penipuan data itu kan pasti masuk dalam etika pendampingan. Jadi pasti langsung itu harus ada sidang untuk memutuskan SP1, SP2, SP3 atau langsung PHK, dan itu langsung ditangani BPSDM. Jadi SP sampai PHK itu BPSDM. Jadi memudahkan untuk konsepnya itu. Nah, rentangnya jadi seperti itu, Gus. Kalau kami cek secara total, ini banyak yang khawatir dengan FKIN, tapi sejauh kami cek secara total itu kalau melihat dari Oktober ini itu hampir semuanya A sih, itu yang 90% lebih. Tapi nanti sebentar lagi kami cek ulang gitu untuk yang terakhir kali. Ini kan karena satu inovasi kebijakan saya kira itu dari Gus Halim, karena dengan demikian di 1 November nanti seluruh tenaga pendamping profesional itu yakin bahwa kami akan dikontrak tahun depan. Kalau yang A berarti kita 90% lebih, A dan B ya, apalagi A dan B itu lebih dari 95% itu yakin akan dikontrak tahun depan. Sehingga memang orang sering mengatakan usulan tahun lalu, bagaimana kalau pendamping itu multi years, jadi kontrak terus menerus itu. Sementara aturan menunjukkan bahwa kalau honor itu tidak boleh multi years, kecuali untuk honor konsultan infrastruktur. Infrastruktur yang maksudnya dari PU ya. Di luar PU masih sulit seperti itu. Nah, kemudian
model inovasi kebijakannya adalah seperti ini. Jadi meskipun tidak multi years, tapi pendamping yakin di 2 bulan terakhir itu sebetulnya dia akan tetap dikontrak tahun depan. Dan yang belum dikontrak, nah ini juga khasnya inovasi dari Gus Halim karena guru, maka masih ada proses mentoring selama 2 bulan terakhir. Sejauh kami cek, yang nilainya D, yang artinya tidak akan dikontrak tahun depan, itu memang tidak ada pekerjaan, tidak bekerja sama sekali. Yang artinya memang sebagian itu angkanya orangnya masih ada di DRP, masih diaktifkan di DRP, tapi di BPSDM itu sebetulnya sudah resign gitu. Jadi karena di masa lalu itu belum link gitu, maka sudah resign tapi di DRP masih ada. Nah ini yang dibersihkan oleh BPSDM yang memang sudah resign, sudah keluar, maka DRP-nya juga dihilangkan sehingga angka-angka D itu ya tidak muncul lagi. Jadi kemarin dalam rapat bersama Gus Halim itu dilihat semua yang D, kenapa masih ada pendamping yang nilainya D, padahal nilai D itu pasti harusnya satu tingkat di atasnya memberikan mentoring. Jadi khas pendidik lagi bahwa kalau sampai ada yang D, yang pertama kali harus mawas diri itu mentor. Jadi kalau mentor sudah melakukan mentoring masih D, barulah itu yang pendamping itu sendiri. Jadi sebelum mendapat kedoliman itu mentoringnya yang harus kita. Nah jadi kalau kami lihat kelihatannya banyak yang aman ini. Bahkan rekan-rekan yang mengirim WA bagaimana apakah kami aman atau tidak gitu. Untuk beberapa kasus itu kami mintakan Pak Yusra mengeceknya dan hampir semuanya nilainya tetap A. Jadi sepertinya relatif aman. Jadi FKIN seperti itu, Gus Hairus 20, 20, 20, 20, 20 ya. Jadi 5 poin masing-masing 0 sampai 20, totalnya 100.